Dimulai dengan perampokan di sebuah bank dilakukan oleh 3 orang, 2 laki-laki, 1 wanita. Security telah dilumpuhkan, menembak entah mengenai salah satunya atau tidak. Sekarang di rumah Holmes, kedatangan seorang wanita bernama Hudson mempunyai pengetahuan setara dosen Yunani kuno Universitas Oxford dengan otodidak. Hudson beberapa kali membantu Holmes menangani kasus saat di Scotland Yard. Tujuan dia datang ke New York untuk bertemu Holmes sekaligus sedang memulihkan dirinya dari masalah cintanya. Selama setahun kemarin, Hudson telah menjadi wanita simpanan bernama Davis Rankin dari Treaty Enterprise. Jadi Hudson akan menginap untuk sementara waktu. Kemudian Holmes mendapatkan pesan dari Jackson untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Sampailah di TKP yang sama dengan scene awal episode ini. Security bernama Frank Dempster ditemukan petugas kebersihan pada jam 5 pagi. Diperkirakan Frank sudah mati sekitar 3 jam dari dilaporkan. Tidak ada saksi mata dan CCTV pun tidak ada. Lubang peluru yang ada di dinding menandakan Frank masih sempat melepas satu tembakan sebelum mati. Dari posisi lubang peluru, Frank menembak ke arah salah satu perut perampok. Menurut Watson, pasti kejadian itu akan butuh perawatan medis. Jadi polisi harus mengecek di semua rumah sakit, mungkin pelaku sedang dirawat di sana. Dan pencurian, tujuan perampok ke sini. Produk HP baru Verzia 8 dari perusahaan Toshiba akan dirilis besok. Entah mungkin itu tujuan perampok karena yang hilang adalah ponsel baru tersebut sebanyak 200 buah. Dan Holmes melihat ada selai rambut wig wanita. Maka dalam salah satu perampok itu ada seorang wanita. 200 barang tidak mudah dibawa, jadi pasti butuh bantuan. Holmes berpikir harusnya tidak sulit menemukan perampok, jadi rasanya dia tidak perlu ikut campur. Tapi tiba-tiba kota mengalami lampu padam. Grayson mengatakan memang akan ada pemadaman listrik karena ada perbaikan akibat serangan badai. Dan sebentar lagi juga akan ada serangan badai masuk ke musim dingin. Holmes menemukan ini menjadi menarik karena akan mencari pelaku tanpa menggunakan teknologi. Well, if I have to solve this in the Stone Age, I suppose it might be interesting after all. Sekarang kembali ke kantor polisi, dibantu dengan Dennis Castor dari FEMA. Tim polisi akan terbagi di berbagai tempat, terutama menutup semua jalur keluar kota. Sedangkan Holmes menemukan postingan Instagram di mana ada yang menjual ponsel baru tersebut. Dan Holmes menganalisis fotonya dan menemukan di mana lokasi HP itu tanpa adanya akses GPS untuk sekarang ini. Bertemu dengan si penjual, seorang pengemis yang mengaku dia menemukan ponsel-ponsel ini ketika ada seseorang yang melemparnya ke tempat sampah. Dia hanya melihat belakang badan yang membuang barang itu. Jadi Holmes pun langsung pergi. The old inbox, and there's all these phones right there on the bottom. Hand to God. Semua ponsel dibuang tanpa ragu. Artinya ponsel itu hanya pengalihan dari apa yang sebenarnya ingin perampok curi. Jadi Holmes dan Watson akan kembali ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya dicuri. Setelah melihat kembali, terdapatlah pintu masuk ke arah lantai atas yang tempat kuncinya tergores-gores, menandakan ada seseorang yang membobol dengan tergesa-gesa. Holmes dan Watson masuk dan naik sampai lantai 12. Sampai di bagian itu, di sana ada penjaga yang tidak punya nyali. Jadi, dia terpaksa membantu Holmes. Setelah mengecek, Holmes menemukan laci dengan nomor-nomor yang tampaknya di bagian ini perampok curi. Orang itu mengatakan kalau di laci itu adalah berbagai blueprint dengan nomor dan tahun pengerjaannya. Jadi Holmes meminta blueprint itu kepada bos perusahaan untuk melihat apa yang sebenarnya dicuri. Sesampainya di rumah, Holmes menemukan kalau blueprint yang dicuri sama dengan skema yang sudah dirilis dari perusahaan Meslin dan Associates, desainer yang membangun perusahaan Toshiba. Tapi belum tahu apa yang dicuri, hanya menemukan skema listriknya saja. Esoknya, Holmes menemukan gedung mana lagi yang didesain oleh Meslin and Associates yang akan dirampok. Dan jawabannya adalah tidak ada. Tapi Holmes menemukan beberapa blueprint yang dicuri tidak dilengkapi skema saluran air, di mana perusahaan Meslin ini tidak pernah menang dalam pekerjaan itu. Kecuali satu, pekerjaan pemerintah rahasia yang Meslin ikut sebagai pekerjaan tambahan oleh GSA untuk mengerjakan AROC. Arsitek saat ikut pelelangan akan diberikan izin untuk mengakses rencana pembangunan gedung.
Kemungkinan perampok mencuri blueprint yang didesain untuk Iraq untuk mencari jalur masuk dan keluar, dan badai saat ini adalah langkah yang cerdik untuk perampok karena polisi tidak bisa bergerak dengan cepat di mana perampok sangat tinggi di tengah badai. Iraq sendiri adalah kepanjangan dari East Rutherford Operation Center, tempat penyimpanan uang sekaligus pusat pemrosesan cadangan uang negara cabang New York, pusat brankas terbesar di dunia. Setelah lampu padam, sinyal ponsel pun sudah tidak berfungsi. Jadi Holmes tidak bisa menghubungi polisi. Sekarang mereka berdua akan menyelesaikan ini berdua tanpa polisi ditambah di luar badai salju sedang berlangsung. Untungnya ada mobil pembersih salju. Jadi Holmes menyewa mobil itu sekaligus menghubungi polisi lewat radio untuk mengabarkan gedung Iraq akan menjadi sasaran yang dirampok selanjutnya. Di sisi Detektif Bell masih mencari beberapa rumah sakit, tapi sayangnya tidak ada pasien yang mengalami luka tembak. Lalu Bell berpikir tidak mungkin pelaku akan melapor sebagai luka tembak. Jadi Bell memperkecil kemungkinan bagaimana kalau ada yang melapor selain luka tembak tapi perutnya terluka. Dan terdapatlah satu wanita yang melapor kalau dia ditikam di perut. Nama wanita itu bernama Alisa Darvin. Kebetulan dia akan keluar hari ini. Jadi Bell langsung menemui Alisa. Alibinya dia ditikam, tapi Bell melihat selai rambut di jaket Alisa. Mengaku itu adalah rambut temannya, tapi Bell menaruh rambut itu di bawah lampu dan langsung meleleh, menandakan helai rambut itu adalah helai rambut palsu. Lalu Bell mengatakan kepada Alisa, mana yang sakit? Ditikam pisau atau ditembak karena merampok? Alisa dibawa oleh Bell ke kantor polisi. What hurt worse, getting shot or letting your friend stab you to disguise the wound? What? Sampai di ruang interogasi, Gregson juga datang memberi pesan ke Bell tentang pesan dari Sherlock Holmes. Jadi pertanyaan pertama kepada Alisa adalah, apa yang dia tahu tentang Iraq? Holmes dan Watson sudah sampai di Iraq. Sistem di sini dijalankan otomatis. Tidak ada satupun celah keamanan yang akan ditembus. Tapi nyatanya, ada satu aktivitas sortir terhadap brankas yang operator tidak ada yang tahu. Anehnya, uang di brankas masih di angka yang sama. Tempat ini juga tempat penghancuran uang yang sudah rusak. Jadi Holmes meminta menunjukkan di mana tempat itu. Menujulah tempat peleburan uang. Pagi ini sudah ada peleburan uang sebanyak 33 juta dolar. Tapi Watson melihat di dalamnya adalah uang-uang palsu dengan blueprint yang dicuri oleh perampok. Rencana perampok sebenarnya adalah tidak mencuri uang yang ada di brankas karena penuh resiko, melainkan mencuri uang yang akan dihancurkan sebanyak 33 juta dolar. Jadi saat ini Holmes dan Watson tidak mencoba mencegah perampokan, tapi mencari perampok yang sudah menghilang dengan 33 juta dolar. We're trying to find these people before they disappear with $33 million. Di luar, di tengah badai, Holmes menemukan jalan masuk dan keluar perampok yang hanya meninggalkan sedikit jejak, yaitu jejak mobil yang mengingat kondisi salju dan jejak mobil. Holmes memperkirakan mereka kabur menggunakan truk ambulan. Setiap jam, salju akan turun menaikkan jalan sekitar 2 inci. Melihat jejak ban masih bisa terlihat, menandakan perampok baru pergi sekitar tidak lebih dari 90 menit yang lalu. Di sisi Gregson dan Bell, data menemukan kalau Alisa Darvin adalah nama alias. Nama aslinya adalah Elle Bastin. Dan dia melakukan perampokan bersama dengan suaminya bernama Ibn Casimir. Mungkin itu alasan saat ini Elle Bastin tidak mengeluarkan statement apapun, meskipun suaminya tetap melakukan perampokan di saat istrinya ditahan oleh polisi dan tertembak. Kemudian Holmes menelpon Gregson untuk mendengar progres yang didapat. Bell menghubungi Interpol dan mendapatkan data Elle Bastin memiliki 4 tiket pesawat menuju Belize. Saat ini perampok butuh waktu untuk membongkar 33 juta dolar yang dibawa ambulan menurut Holmes. Dan dia meminta apa saja yang didapat Bell dari Elle Bastin. Yang ditemukan Bell adalah terdapat ponsel prabayar dan tidak ada panggilan telepon kecuali ke keluarga. Di luar dari itu ada 2 panggilan, yaitu ke tempat pemilik pacuan kuda bernama Joseph Leuser. Jadi, menurut Holmes, apa yang akan dilakukan dengan uang usang dengan nomor seri lama kalau tidak menukarnya di berbagai tempat dengan uang baru?
Jadi Holmes menyarankan untuk mencari alamat Joseph Leuser, di mana dia dan Watson akan menyusulnya. Tibalah di rumah Joseph. Tidak ada yang bergerak sebelum ambulan datang. Dan ketika ambulan datang, baru polisi menyergap. Hanya saja, isi dalam ambulan tidak ditemukan uang sedikit pun. Polisi dan Holmes ditipu oleh perampok. I don't understand. We've been duped. Kembali ke rumah, Holmes dan Watson mengkaji ulang dengan kura-kura milik Pontaine Corvo dan dinamai Clyde akan diilustrasikan sebagai ambulan. Tidak mungkin ambulan datang di saat yang pas. Perampok tahu kalau polisi sedang mengintai rumah Joseph. Jadi perampok membuat panggilan palsu untuk ambulan datang ke rumah Joseph. Tapi bagaimana bisa ambulan perampok bisa sampai ke tempat persembunyian di tengah jalan yang polisi tutup hampir di tiap kota? Lalu dia pindah ke kantor polisi, kali ini dengan ilustrasi yang lebih detail di depan Gregson. Holmes memperkirakan kalau yang mengendarai ambulan adalah Ibn Casimir, dan Watson mengumpulkan daftar laporan yang terjadi di saat bersamaan polisi di lokasi Joseph. 3 kejadian bertahap membuat polisi yang berjaga menyusul laporannya masing-masing, melepas penjagaan jalan yang tertutup, jadi membuat aman perampok menuju tempat persembunyian. Perampok sedang mencoba menjadi Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Jika benar, maka perampok mempunyai orang yang dengan kemampuan tingkat tinggi. Dan Holmes menanyakan kepada Gregson, bagaimana Gregson bekerjasama dengan Dennis Custer. Gregson menjawab dia adalah ahli di bidangnya. Dan Holmes setuju karena dia bisa menyusun papan catur tanpa menimbulkan kecurigaan. Petugas darurat dari FEMA tidak mempunyai gaji yang tinggi, jadi motif uang bisa menjadi masuk akal. Kalaupun benar, saat ini Gregson tidak punya bukti menangkap Dennis. Perampok pun berhasil kabur, sedangkan yang ditangkap, Elle Bastin, tidak ingin berbicara. Jadi Holmes akan membuat kesempatan kecil yang berkemungkinan akan menyelesaikan kasus ini, yaitu bermain sandiwara. Dimulai dengan Bell masuk ruangan Elle Bastin. Tiba-tiba generator mulai melemah. Lalu terjadi kerusuhan dan Gregson melaporkan adanya orang ditikam di luar. Sandiwara ini tujuannya untuk memancing Dennis Custer untuk menyelamatkan Elle Bastin. Dan benar, Dennis mencoba membawa kabur Elle Bastin. Dennis dan Elle Bastin ditangkap karena Bell sudah ada di tangga darurat. Dan kasus pun selesai. Anything to them, did you? Say anything about what? Scene ditutup dengan mobil ambulans dengan uang 33 juta dolarnya sudah ditemukan. Hudson akan pergi ke rumah sepupunya, tapi disewa Holmes untuk membersihkan rumah seminggu sekali. Dan Watson akan berlatih menyusuri TKP yang dibuat Holmes.